Dime tú, ¿verdad? Baby, ella te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede serme y eso no me gusta. Eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede serme. Who Am I? Menceritakan tentang seorang remaja bernama Benjamin Angel yang merupakan seorang introvert, lemah, tak dianggap, dan memiliki keluarga yang kacau. Saat ia baru lahir, ayahnya kabur dan meninggalkan ia serta ibunya, dan pada saat usia Benjamin 8 tahun, ibunya bunuh diri. Kini ia bekerja sebagai pengantar pizza dan tinggal bersama neneknya yang sudah mengidap penyakit Alzheimer. Bisa dibilang Benjamin adalah pecundang sejati dengan semua kekurangan dan kesialannya. Namun, di dunia maya ia adalah seorang hacker hebat. Suatu hari saat mengantar pizza, ia secara tak sengaja bertemu dengan Mary, wanita yang ia sukai semenjak masa sekolah. Dasar sifat si Benjamin ini pemalu. Saat masa sekolah, untuk sekedar menyapa saja ia tidak berani. Mendengar kalau Mary memiliki masalah dengan ujiannya, Benjamin memutuskan untuk membantu Mary dengan cara pergi ke universitas dan mendownload soal-soal ujian dari server, tapi sayangnya aksinya itu gagal dan ia pun ditangkap. Karena tidak memiliki catatan kriminal sama sekali, Benjamin hanya mendapatkan hukuman pelayanan masyarakat. Saat sedang menjalani hukuman, Benjamin bertemu dengan Max, seorang lelaki yang juga tertarik dengan dunia hacker. Untuk memastikan apakah Benjamin memang bisa meretas atau tidak, Max mengajak Benjamin ke suatu pesta. Dan di sana Benjamin diperkenalkan kepada dua teman Evan dan Paul, yang juga seorang hacker. Benjamin di sana disuruh melakukan peretasan dan Benjamin pun berhasil. Mereka berempat akhirnya membuat sebuah kelompok hacker dengan nama Clay, yang merupakan singkatan dari Clones Laughing at You. Clay mulai melakukan beberapa peretasan atas dasar kesenangan serta ketenaran dan merekamnya untuk kemudian diunggah di YouTube. Mereka langsung dikenal banyak orang dan mendapatkan reputasi sebagai kelompok hacker yang hebat. Di film ini ada kelompok hacker lain yang lebih superior, yaitu Friends, dan salah satu anggotanya adalah MRX. Hacker ini paling disegani dengan 3 aturannya: no system is safe, aim for the impossible, dan enjoy the mid-world as much as the net-world. MRX menganggap apa yang dilakukan Clay belum seberapa. Merasa diremehkan, Clay ingin mengincar gedung BND, German Central Intelligence, yang katanya tidak bisa diretas. Rencananya adalah meretas mesin printer di gedung tersebut, agar secara otomatis mencetak kertas bertuliskan "Clay was here, no system is safe", dengan gambar topeng badut. Mereka akhirnya berhasil melakukannya, namun tanpa sepengetahuan Max, Stefan dan Paul, ternyata Benjamin mengambil data rahasia BND. Benjamin menyerahkan data tersebut pada MRX sebagai pembuktian kalau ia bukan hacker biasa. Namun, keputusan Benjamin tersebut berdampak sebuah konsekuensi yang besar dan membuat Clay terlibat dalam masalah serius. Mereka juga menjadi incaran Europol. Menurut kelompok kami, ancaman dari sisi kearsipan yang terdapat dalam film Who Am I 2014 yaitu yang pertama ada pencurian dan penyebaran ilegal. Ancaman terbesar dalam pencurian dan penyebaran ilegal data karyawan maupun data perusahaan yang teretas oleh Benjamin atau Clay, baik yang disebarkan di internet maupun yang diberikan ke MRX. Yang kedua,
Pembajakan, ancaman pembajakan bisa membuat sistem perusahaan yang dibajak menjadi tidak stabil, serta kerusakan alat atau mesin yang ada seperti komputer dan lainnya, termasuk terkena virus. Yang ketiga ada ancaman peretasan dan serangan cyber. Dalam film Kelompok Peretas, Clay mengambil langkah-langkah ekstrim dalam peretasan dan serangan cyber terhadap berbagai target. Ancaman semacam ini mencakup ancaman terhadap keamanan data dan sistem komputer. Yang keempat, ada ancaman terhadap kerahasiaan nasional. Dalam cerita, para peretas juga mencuri data dari Badan Intelijen Luar Negeri Jerman, yaitu dengan meretas sistem yang berisi informasi rahasia dari Badan Intelijen Luar Negeri Jerman, dan menyampaikan data tersebut kepada MRX atau Mysterious Reconnaissance X. Data yang dicuri termasuk informasi tentang agen-agen rahasia yang bekerja untuk BND, serta operasi-operasi rahasia yang dilakukan oleh BND. Die Königsklasse. Der deutsche Geheimdienst. Hast du einen Arsch offen? Quatsch, die sind unhackbar. Kein System ist sicher. Und Dreistigkeit siegt? Ohne dass die anderen es wussten, hatte ich verschlüsselte Daten vom BND-Server entwendet. Baiklah, selanjutnya yaitu kecerobohan yang terdapat pada film ini. Kecerobohan dalam film ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kecerobohan oleh Benjamin, Europol, yaitu karyawan dan security, BND, serta Mr. X sendiri. Kecerobohan yang dilakukan oleh Benjamin Engel. Kecerobohannya yaitu ia tidak memikirkan baik-baik konsekuensi akan perbuatannya. Untuk membuktikan diri kepada MRX bahwa mereka adalah kelompok yang hebat, maka ia mencuri data terenkripsi ketika meretas server utama BND tanpa sepengetahuan kelompoknya, yang mana hal tersebut tidak ada dalam rencana dan seharusnya tidak dilakukan. Akibatnya BND mengetahuinya dan berhasil melacak lokasi Clay yang ada di perpustakaan Berlin ketika mereka sedang berusaha mengkontak MRX. Yang kedua yaitu kecerobohan yang dilakukan oleh Europol. Keamanan mereka kurang tegas dan ketat. Benjamin Engel mendapat celah dengan memanfaatkan badge name salah satu visitor yang terjatuh untuk masuk ke Europol dengan alasan mengambil dompetnya yang tertinggal. Nah, pihak Europol seharusnya memberikan barcode di badge sehingga dapat dipastikan identitas visitor dan dicocokkan, walaupun memakan waktu lama, tapi dapat meminimalisir kejahatan seperti penipuan yang Benjamin lakukan. Kecerobohan yang dilakukan BND, kegagalan dalam mengidentifikasi ancaman dan tidak waspada terhadap bahaya phishing. Phishing yang dilakukan oleh kelompok Clay yaitu mengirimkan gambar kucing sebagai umpan kepada karyawan BND serta memberikan link yang menjadi akses bagi Clay untuk mencuri informasi lewat komputer karyawannya. Kegagalan dalam melindungi data sensitif, kegagalan mereka bisa terlihat dalam kurangnya tindakan keamanan yang cukup ketika menghadapi serangan peretas. Kegagalan dalam memahami secara psikologi peretas dalam melakukan penyelidikan seharusnya dilakukan sesuai prosedur serta menyelidiki latar belakang pelaku terlebih dahulu. Benjamin keberhasilan melalui rekayasa sosial kepada aset intelijen Henny Lindbergh. Kecerobohan yang dilakukan oleh MRX salah mengidentifikasi peretas. MRX salah mengidentifikasi siapa yang mereka hadapi ketika mereka menyelidiki serangan cyber oleh kelompok peretas Clay. Mereka awalnya mengira bahwa Clay adalah lawan yang lemah, padahal sebenarnya mereka menghadapi peretas yang terampil. Hast du irgendwelche Daten mitgehen lassen? Ich habe auf dem BND-Server eine versteckte Partition gefunden. Ich habe das Passwort geknackt und habe so Mitarbeiterlisten runtergeladen. Ich weiß es nicht. Ich habe es MRX geschickt. Dalam film Who Am I 2014, pola kejahatan utama terkait dengan aktivitas peretasan komputer dan kejahatan cyber. Beberapa pola kejahatan yang muncul dalam film ini yaitu yang pertama, identifikasi target. Mencari sasaran yang potensial untuk diretas, seperti perusahaan besar dan pemerintah. Kedua, identitas palsu. Salah satu karakter utama menciptakan identitas palsu di dunia maya untuk menyembunyikan aktivitasnya. Ini termasuk membuat profil palsu di media sosial dan forum online. Ketiga, pencurian identitas. Peretas juga mencuri identitas orang lain untuk menghindari deteksi. Mereka menggunakan teknik social engineering dan peretasan untuk mencuri informasi identitas. 4.
Peretasan serta pencurian data pribadi. Kelompok peretasan dalam film ini mencoba untuk meretas dan mencuri data pribadi pengguna internet. Mereka menggunakan teknik peretasan untuk mengakses informasi seperti nama, alamat, dan informasi kartu kredit. 5. Serangan jaringan. Peretasan di film ini juga melakukan serangan terhadap situs web dan jaringan perusahaan dengan tujuan mengakses informasi rahasia atau merusak sistem. 6. Pelanggaran hak cipta atau penyebaran informasi secara ilegal. Salah satu karakter dalam film ini mencoba untuk membagikan konten digital secara ilegal, yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta. Informasi yang dicuri kemudian dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem dan mengancam pihak yang terkena dampak. Pola kejahatan dalam film ini fokus pada aktivitas peretasan komputer dan kejahatan cyber yang dilakukan untuk kelompok peretas yang mencoba memanfaatkan kelemahan dalam keamanan cyber untuk mencapai tujuan mereka. Film ini mengeksplorasi berbagai aspek dari kejahatan cyber dan dampak terhadap individu dan perusahaan. 2 minutes. I found it. Sebagai pemerintah, ada beberapa tindakan pencegahan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari ancaman keamanan cyber pada arsip, seperti yang ditunjukkan dalam film UMI. Yang pertama, penyuluhan keamanan cyber. Pemerintah dapat meluncurkan kampanye penyuluhan keamanan cyber yang ditujukan kepada warga negara untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko dan ancaman yang terkait dengan keamanan cyber. Kedua, penegakan hukum yang kuat. Pemerintah harus memiliki hukum dan peraturan yang kuat terkait dengan kejahatan cyber dan memberlakukan hukuman yang tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut. Yang ketiga, pengamanan data pribadi. Pemerintah dapat mengenakan regulasi ketat terkait dengan perlindungan data pribadi dan mengharuskan perusahaan dan lembaga publik untuk menjaga data dengan sangat hati-hati. Yang keempat, peningkatan keamanan jaringan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan keamanan jaringan dan sistem komputer yang digunakan oleh pemerintah dan perusahaan, maupun pemerintah dapat menambah sistem keamanan pada server data yang ada. Pencegahan yang ketujuh, kerjasama internasional, yaitu berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam memerangi kejahatan cyber lintas batas dan berbagi informasi tentang ancaman pencurian arsip digital yang ada. Pencegahan yang ke-8, pengawasan terhadap aktivitas online. Dalam kerangka hukum yang sesuai, pemerintah dapat mengawasi aktivitas online yang mencurigakan dan menindak pelaku kejahatan cyber atau pencurian arsip digital. Kesembilan, perlindungan hak cipta, yaitu menguatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta untuk mengurangi pelanggaran hak cipta dan pembajakan konten digital atau arsip digital. Pencegahan yang ke-10 atau terakhir, kesadaran keselamatan, yaitu pelajarilah cara mendeteksi tanda-tanda rekayasa sosial seperti tekanan untuk memberikan informasi pribadi, permintaan yang tidak biasa, atau situasi yang mencurigakan. Ingat, selalu waspada dan curiga ketika ada yang meminta informasi pribadi atau akses ke akun Anda melalui telepon, email, atau pesan sosial. Oke, baik. Dari sinopsis, penjelasan, serta cuplikan tadi dapat disimpulkan bahwa kehidupan di dunia maya dan dunia nyata tidak selalu selaras. Karakter utama Benjamin merasakan dampak negatif dari tindakan cybernya yang semakin ganas dan mengarah pada akibat-akibat yang tak terduga. Film ini menggambarkan bahaya dari bermain di dunia maya tanpa memahami konsekuensinya. Dan pesan utamanya adalah tentang identitas diri, keberanian, dan harga yang harus dibayar ketika kita menyelinap di balik jaringan.